Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiya'i wal mursalin ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Kita lanjutkan sedikit lagi. Sekarang Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ingin menyontohkan orang-orang yang terputar balikkan akidahnya, yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar dikarenakan salah informasi yang dia dengar, salah ilmu yang dia dengar. Sehingga yang tergambarkan adalah sesuatu yang salah yang dia anggap benar. Itu yang dikatakan syubhat. Kata Ibnu Qayyim di sini, mereka mengeluarkan orang-orang yang mengikuti sunnah yang Allah Subhanahu wa taala telah mensifati dirinya dengan sifat tersebut, dan Rasulullah SAW telah mensifati Allah dengan sifat-sifat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Orang-orang yang menetapkan ini dikatakan mujassimah, tajsim, wa tashbih, wa takyif. Itu orang yang menyerupakan Allah, orang yang membagaimanakan Allah. Bahkan mereka mengatakan tingginya Allah di atas makhluk dan istiwanya Allah di atas arsy, berpisahnya Allah dengan makhluknya, ini kata mereka adalah khayalan, khayali. Bahkan mereka mengatakan, turunnya Allah ke langit bumi, ketika Allah mengatakan man yas'aluni a'taitu, barang siapa yang minta kepadaku akan berikan. Mereka katakan dengan akal-akal mereka, kalau begitu Allah berpindah, Allah bergerak. Bahkan mereka mengatakan orang-orang yang menetapkan Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah punya anggota badan, jawarih, mereka mengatakan yusammuna ma yaqumu bihi min af'ali hawadis wa ma yaqumu bi min sifati a'radan. Bahkan mereka mengatakan orang-orang yang menetapkan Allah punya tangan, Allah punya wajah, menetapkan sifat-sifat Allah, perbuatan Allah, mereka katakan itu adalah a'rad. Ini istilah-istilah mereka, istilah-istilah filsafat yang mereka gunakan untuk menamakan Ahlus Sunnah dengan nama-nama yang membuat orang lain lari. Tsumma yatawassaluna ila nabi, sampai mereka kepada puncak meniadakan, menolak apa-apa yang Allah sifatkan untuk dirinya. Bin nafi hadil umur, dengan menafikan, dengan menolak dan meniadakan semua perkara ini. Yuwahhimunal aqmaru wa dha'afa basair inna isbatu sifat. Bahkan mereka menggambarkan kepada orang-orang yang lemah pandangannya, lemah ilmunya, apa yang mereka gambarkan, apa yang mereka nampakkan, seolah-olah orang yang menetapkan sifat-sifat Allah yang Allah telah tetapkan dalam kitabnya dan sunnahnya, itu mengharuskan bahwa taltazimu hadal umur yukhrijuna hadat ta'til fi qalbi tanzih wa ta'zim. Sehingga mereka katakan, kalau engkau tidak menetapkan sifat-sifat Allah yang sebagaimana Allah sifatkan dalam Quran dan hadis, maka engkau telah mensucikan Allah, engkau telah mengagungkan Allah. Wa aktsarun nasu du'afa'ul uqul, kebanyakan manusia itu adalah akalnya lemah. Yaqbaluna syai'i bilafdih, mereka hanya menerima sesuai lafaz-lafaz yang indah saja. Yuradduna bi'aini lafdzil akhar, mereka menolaknya dengan kalimat-kalimat yang lain. Artinya, Ibnu Qayyim ingin menggambarkan bahwa terkadang kejelekan, kebatilan dibungkus dengan kalimat-kalimat yang indah, seolah orang terima, padahal itu kejelekan, kebatilan. Contoh, ketika riba, mereka katakan bunga, padahal riba kalimatnya dirubah menjadi bunga. Bunga kan indah, wangi, harum, bagus, itu bunga. Ketika sudah menjadi bunga, mereka akan menerimanya. Seperti itu juga ketika kalimat khamar, kalimat arak dirubah menjadi minuman ruhani umpamanya, atau semakna dengan ini. Itu kalau dalam perkara-perkara duniawi.
Ini yang dicontohkan adalah perkara agama, perkara akidah. Memberikan julukan-julukan yang jelek kepada orang yang benar dan menganggap benar orang-orang yang salah dan dianggap sebagai dan diberikan julukan-julukan yang baik. Salah satu contohnya dikatakan Ibnu Qayyim adalah ketika ada orang yang menamakan Allah dan mensifati Allah sesuai sifat yang Allah tetapkan di Quran. Golongan pertama adalah orang yang mensifati Allah sebagaimana yang Allah sifati dalam Quran, mereka juluki dengan julukan-julukan yang jelek. Tapi orang yang menafikan, menolak sifat Allah yang ada pada Quran, mereka juluki dengan julukan-julukan baik. Ini sudah terbalik. Yang mengikuti Quran dan hadis dikatakan mujassimah, mukayyifah, musyabbihah. Orang-orang yang menolak apa yang Allah kabarkan dikatakan orang-orang yang bijak dan adil. Contoh, sebelum kita mencontohkan apa yang dicontohkan Ibnu Qayyim tadi yang banyak, kita ingin bertanya, siapakah yang paling tahu tentang Allah? Siapa, Pak? Sebelum kita membahas lebih jauh, siapa yang paling tahu tentang Allah? Tahu tentang sifat Allah? Tahu tentang nama Allah? Siapa yang paling tahu? Saya atau Bapak atau ada orang lain? Gak ada. Yang paling tahu adalah Allah. Betul tidak? Adakah yang lebih tahu tentang Allah daripada Allah sendiri? Gak ada. Allah, dia yang paling tahu tentang dirinya. Ini kaidah kita. Adapun dari kalangan manusia, yang paling tahu tentang Allah adalah Rasulullah, karena dia orang yang dikabarkan tentang Allah. Selain daripada itu, tidak ada yang tahu tentang hakikat dan bagaimana Allah. Pembukaan ini disepakati atau tidak? Sekarang Allah kabarkan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, "Waladzi khalaqa sab'a samawati tsumma istawa 'alal arsy." Kemudian Allah naik ke langit arsy-Nya. Ini masalah, Pak. Masalah di mana Allah? Siapa yang paling tahu di mana Allah? Ada yang berani angkat tangan, saya paling tahu? Gak ada yang tahu kita di mana Allah, kecuali Allah yang tahu di mana dirinya. Sepakat pembukaan ini? Allah kabarkan di Quran lebih daripada 7 ayat Allah di arsy-Nya. Maka apa yang dikabarkan oleh Allah, pantaskah kita tolak dengan alasan tidak masuk akal saya? Kamu belum pernah lihat, belum pernah tahu, belum pernah memikirkan, yang mengabarkan Dia. Bukan saya yang mengabarkan, Allah yang mengabarkan, Dia di langit. Lalu kita tolak, apakah kita pernah lihat Allah? Kembali kepada pembukaan pertama, siapa yang lebih tahu tentang Allah? Hadis riwayat Muslim. Hadis yang sahih, enggak ada orang yang mengatakan hadis dhaif kecuali orang yang telah termabukkan dengan syahwatnya, dengan emosinya, dengan kebodohannya. Ketika ada seorang sahabat yang menampar budak, Rasulullah katakan, sahabat ini merasa bersalah. Ya Rasulullah, aku menampar budakku karena dia tidak menjaga kambingku sehingga dimakan serigala. Kata Rasulullah SAW, dia ingin tahu kafarohnya apa ini. Kesalahanku ini telah menampar budak perempuan ini, kafarohnya apa? Kata Rasulullah SAW, panggil dia. Dipanggillah budak perempuan ini. Lalu budak ini tanya, Aina Allah? Pertanyaannya, Rasulullah langsung tanya ke dia, di mana Allah? Gak ada lafaz lain. Semua orang belajar bahasa Arab tahu Aina Allah. Orang baru belajar jurusul lugah juga tahu kalimat Aina itu artinya apa? Di mana? Aina Allah. Kata perempuan ini, fis sama. Allah di langit. Man ana? Anta Rasulullah. Kamu adalah Rasulullah, kata dia. Dengan 2 jawaban ini, Rasulullah mengatakan kepada sahabat tadi, i'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia. Sesungguhnya dia orang yang beriman. Kesimpulan orang beriman setelah 2 pertanyaan. Apa pertanyaan pertama? Allah di mana? Yang kedua, siapa dia? Kalau seandainya kalimat dia salah, Allah di langit, tentu tidak dikatakan dia beriman. Berarti Rasulullah menetapkan tidak Allah di langit. Yang menetapkan Allah sendiri.
Di Quran lebih daripada 7 ayat Allah mengatakan summastawa ala arsy. Allah mengatakan di dalam Quran sabbihisma rabbikal a'la, sucikan Allah yang maha tinggi, dan yang paling tinggi adalah langit, yang paling tinggi adalah arsy, di atas arsy ada Allah, itu yang paling tinggi, a'la yang tertinggi. Secara bahasa a'la itu yang tertinggi. Maka kalau ada yang lebih tinggi dari Allah, tidak a'la namanya Allah. Allah itu a'la yang tertinggi, dan yang tertinggi adalah makhluk Allah yang tertinggi adalah arsy, di atas arsy ada Allah. Dari mana kamu tahu, Ustaz? Pernah lihat? Saya belum pernah lihat. Lalu kamu tahu dari mana? Dari Allah yang kabarkan. Oh enggak, itu bukan di langit. Saya tanya, kamu tahu dari mana? Pernah lihat? Enggak. Lalu, menurut akal saya. Ingat, akal kita makhluk. Betul tidak? Maka apa yang keluar dari akal, terimajinasikan oleh akal, terbayangkan oleh akal, makhluk. Allah tidak seperti makhluk. Sepakat tidak? Apapun yang kita bayangkan di pikiran kita, terimajinasikan oleh akal kita, berarti sesuatu yang keluar dari akal adalah bagian dari akal, dia makhluk. Maka yakini apapun yang terbayangkan di kepala kita bukan Allah, karena dia makhluk. Allah tidak akan mungkin seperti makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang seperti Allah. Gak ada yang seperti Allah, baik itu yang berupa zat. Jadi kalau orang bilang gak ada seperti Allah, yang terpikirkan oh berarti benda zat, manusia zat, pohon. Bukan itu saja. Imajinasimu pun ketika engkau membayangkan Allah, itu makhluk. Tidak seperti itu Allah. Laisa kamitslihi. Kalau begitu bagaimana hakikat Allah? Allah yang tahu. Allah yang mengabarkan dirinya kepada kita. Lalu kenapa kita menolak sementara kita belum tahu? Allah kabarkan dirinya tentang keberadaannya. Di sini Ibnu Qayyim mencontohkan yang lain. Ya, Allah di atas langitnya. Kenapa? Allah katakan dia di atas langit. Allah mempunyai tangan. Siapa yang mengabarkan Allah punya tangan? Allah. Ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, apa yang menolak engkau sehingga engkau tidak mau sujud dengan Adam yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Siapa yang mengatakan Allah punya dua tangan? Allah. Kembali ke pembukaan awal. Siapa yang paling tahu tentang Allah? Allah. Allah yang kabarkan tentang dirinya, lalu kita katakan enggak mungkin. Pernah lihat? Enggak. Pernah ngebayangkan? Bisa ngebayangkan? Tidak. Pernah lihat semisalnya? Tidak. Lalu dari apa dasarnya engkau katakan enggak mungkin? Kalau dia punya tangan berarti seperti makhluk, Ustaz. Tidak selamanya. Serupa itu tidak selamanya seperti makhluk. Kita menetapkan tapi jangan samakan Allah dengan makhluk. Bagaimana, Ustaz? Iya, karena sesuatu yang kita tetapkan belum tentu sama. Sekarang, kalau semua yang kita tetapkan berarti sama, tetapkankah Allah itu ada? Allah ada tidak? Berarti Allah memiliki sifat ada. Kita bilang, kalau engkau mengatakan Allah itu ada, berarti engkau menyamakan Allah dengan makhluk. Kenapa, Ustaz? Karena makhluk juga ada. Allah punya sifat ada, makhluk memiliki sifat ada. Kalau begitu, ketika engkau menetapkan Allah memiliki sifat ada, berarti engkau menyamakan Allah dengan makhluk. Kata dia apa? Oh enggak, keberadaan Allah itu mulia. Keberadaan yang tadinya tidak pernah tidak ada. Keberadaan Allah sesuai kemuliaan dan kebesaran Allah. Keberadaan makhluk yang tadinya ma'dum, tadinya enggak ada menjadi ada dan akan tidak ada lagi. Itu kata mereka. Kita bilang, begitupun sifat tangan. Sesuai dengan kemuliaan, kebesaran dan keagungan Allah. Jangan samakan Allah dengan makhluk. Lah, ketika ada orang yang menetapkan apa yang Allah tetapkan, apa yang dikatakan? Mujassimah. Ini orang menyamakan Allah dengan makhluk. Tidak. Kita tidak menyamakan. Dikatakan mukayyifah, membagaimanakan Allah. Tidak boleh membagaimanakan Allah. Membayangkan Allah, mengimajinasikan Allah tidak boleh. Tapi jangan tolak apa yang telah Allah kabarkan tentang dirinya. Jangan ditafsirkan dengan penafsiran yang tidak ada konteksnya secara bahasa Arab. Al-Quran diturunkan bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Maka dilihat ke bahasa Arab apapun, aliyat itu tangan. Dilihat ke bahasa Arab manapun, istiwa itu artinya di atas. Gak pernah istiwa bimana istaula. Gak pernah. Lah, ini kata Ibnu Qayyim,
Kenapa kebanyakan orang berubah pikirannya? Malah menolak apa yang datang pada Quran yang menyifati tentang Allah. Kata Ibnu Qayyim, karena kebanyakan manusia du'afaul uqul, lemah akalnya, mudah terpengaruh dan gampang terjebak dengan perkataan-perkataan yang indah. Salah ngambil sumber ilmu. Itu intinya. Maka kata Ibnu Qayyim, al-maqsud, Allah berfirman kata dia, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'd zukhrufal qaul ghurura." Begitulah kami jadikan bagi setiap nabi musuh. Siapa musuhnya? Syayatinal insi wal jin, seton-seton dari kalangan manusia dan kalangan jin. Berarti apa? Musuhnya nabi ada kalangan seton dari manusia dan seton kalangan jin. Kata Allah, syayatinal insi wal jin, seton-seton dari manusia dan seton dari jin. Apa jurus mereka? Ba'duhum ila ba'd. Ya, yuhi ba'duhum ila ba'd. Sebagian mereka memberikan wahyu, membisikkan kepada sebagian yang lain zukhrufal qaul, kalimat-kalimat yang indah, gururon, padahal itu tipuan. Dikasih tahu seolah-olah indah, dikasih tahu seolah-olah baik, diberikan rangkaian-rangkaian berpikir seolah-olah logika, padahal tidak logika. Padahal dia telah menafikan apa-apa yang Allah nafikan. Ketika dia menolak apa-apa yang Allah telah tetapkan dengan alasan bahwa Allah tidak pantas, dengan alasan logika, pada hakikatnya dia telah menolak logika yang sempurna. Ketika dia katakan jangan sifati Allah dengan apa yang ada di Quran, lalu dia mensifati Allah dengan akalnya, lalu dia berargumen dengan logika, kita katakan pada hakikatnya engkau telah menolak logika. Kenapa? Karena engkau pada hakikatnya telah menolak berita yang paling tahu tentang dirinya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah sesuatu yang bertolakan dengan logika. Saya kabarkan, saya namanya Lutfi Abdul Jabbar. Umpamanya saya contohkan, Pak, Allah masalul a'la. Saya punya anak 4. Tiba-tiba si bapak bilang, enggak, kamu bukan 4, saat tampangnya 6. Masya Allah, kamu yang lebih tahu apa saya lebih tahu tentang diri saya? Enggak, kamu pokoknya 6. Dari mana kamu tahu? Saya kabarkan tentang diri saya. Itu kalau manusia. Logika enggak kalau ada orang menolak berita tentang diri saya yang saya kabarkan? Bagaimana lagi tentang Allah yang enggak pernah dia lihat, enggak pernah dia dengar, enggak pernah dia tahu? Allah kabarkan di Quran. Yang Allah katakan Quran bilisan Arabiyyin mubin. Quran dengan bahasa Arab yang jelas. Lalu dia tolak dikarenakan dia telah masuk ke dalam telinganya informasi yang salah. Sehingga keraguan bercokol di hatinya. Dan ini keraguan seperti ini sulit keluar kecuali dengan ilmu dan keyakinan doa kepada Allah. Wal maksud, kata dia di sini, dalam ayat ini Al-An'am ayat 112 ini Allah menamakan, Allah memberitahu bahwa jurus-jurus setan tadi mereka mewahyukan kepada sebagian mereka kalimat-kalimat yang indah, seolah-olah masuk akal dan logika, padahal gururan, padahal tipuan. Wal maksud anna syaitan qad lazima sughul udun. Maksudnya adalah bisa jadi syaitan masuk dari pos telingamu. Ayadkhulu fiya ma yadhuru 'abdu wa la yanfa'. Syaitan memasukkan ke telingamu sesuatu yang memudaratkan hatimu, memudaratkan hamba, bahkan tidak bermanfaat untukmu. Wa yamna an yadkhulu ilaiha ma yanfa'. Maka jangan engkau biarkan dia memasukkan sesuatu yang enggak bermanfaat. Bagaimana caranya? Masukkan yang bermanfaat. Karena ini telinga enggak mungkin bisa diam. Akal enggak mungkin bisa berhenti. Akal selalu berpikir. Tapi apa yang dipikirkan, apa yang didengar, apa yang dilihat, tidak mungkin dia bisa berhenti kecuali kita mati. Maka dengarkan yang baik. Fa in dakhala bi ghairi ikhtiyar afsada alaih. Kalau dia masuk tanpa ada ikhtiar usahanya, maka dia bisa merusak apa yang ada di dalam imannya, dalam hatinya dan dalam ketakwaannya. Allah musta'an. Ya, ini pembahasan tentang pos telinga. Jaga telinga kita, jaga hati kita, jaga ilmu kita. Jangan kita rusak dengan keraguan-keraguan yang merusak akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah tentang Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. InsyaAllah di pertemuan akan datang kita akan membahas pos lisan. Bagaimana harusnya seorang muslim menjaga lisannya agar syaitan tidak masuk melalui pintu lisan ke dalam hatinya. Allah musta'an.
Ada pertanyaan, tafadhol, dipersilahkan. Astaghfirullah, la ilaha illallah. Tidak ada, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdihi, subhanallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.